Selamat sore Sobat WK, Tribuners, dan para pembaca Tribun Tangerang dimanapun berada. Saat ini, sore hari ini saya sudah bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Matromli. Selamat sore Pak Selamat Wakil. sore. Gimana Pak Wakil kabar? Sehat? Alhamdulillah hari ini sehat. Udah, ada masih sehat Pak Wakil? Masih kerja, masih lancar? Alhamdulillah. Sementara ini, hari ini alhamdulillah diberikan sehat walafiat untuk menjalankan tugas sehari-hari. Siap. Pak Wakil, izin Pak Wakil, beberapa minggu ini, 1 bulan terakhir, kasus COVID-19 sudah mulai turun nih di Jawa Bali. Untuk di Kabupaten Tangerang sendiri nih, bagaimana nih Pak Wakil angkanya? Kabupaten Tangerang untuk hari ini alhamdulillah ada beberapa kecamatan sudah, Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, sudah juga yang zona kuning, dan mudah-mudahan zona kuning ini bisa sebagai motivasi kepada masyarakat. Jangan kita berharap bahwa ini zona kuning ini termasuk aman, tapi tetap waspada, jalankan prokes, terutama pakai masker, hindari dari berkerumun, kemudian jangan lupa juga cuci tangan pakai sabun, air yang mengalir. Ini yang terpenting, karena ke depan ini informasinya ada varian yang baru, tapi kita harus hati-hati dan waspada. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang ini tidak kita harapkan kalau memang ada varian baru ini masuk ke Kabupaten Tangerang, tapi saya yakin mudah-mudahan tidak akan terjadi di Kabupaten Tangerang. Siap, ya. Amin, mudah-mudahan warga Kabupaten Tangerang selalu menerapkan prokes, Pak Wakil. Ya. Untuk kemarin tuh sempat kasus tertinggi tuh Pak Wakil di Kabupaten Tangerang, sampai sekarang kasus tertingginya itu hampir 100 lebih tuh ya. Ya. Waktu tinggi-tingginya puncak COVID-19 ini. Kalau sekarang nih Pak Wakil, kasus hariannya udah selandai apa nih Pak? Udah berapa jumlah kasus harian? Sekarang harian tidak banyak, cuma ada beberapa aja, cuma hanya sakit aja di masing-masing kecamatan. Tapi ada juga yang 2-3 orang itu masuk di Kecamatan Kelapa II. Kelapa II memang pada waktu itu juga termasuk masuk zona merah. Tapi sekarang udah masuk zona kuning dah. Itu yang kita harapkan. Nah Pak Wakil, berarti Kabupaten Tangerang sendiri udah masuk ke zona kuning nih Pak ya sekarang ya? Iya, betul. Ada pasti aturan-aturan untuk masyarakat juga berbeda dong Pak dari zaman waktu tinggi-tingginya kemarin kasus. Ya. Nah untuk sekarang ini di zona kuning ini Kabupaten Tangerang ada aturan-aturan yang diperlonggar Pak Wakil buat masyarakat bisa kembali beraktivitas, melakukan mobilitasnya sendiri gitu Pak Wakil. Memang yang pertama ada kelonggaran. Kalau dulu kita kan sama sekali warung-warung juga atau toko-toko juga tertutup, pakai ada jadwal, kita jadwal jam 8 malam udah tutup. Sekarang sudah berikan kelonggaran, namun dengan ada catatan yang sudah divaksin baru kita bisa ke mall, harus pakai aplikasi gitu kan. Kenapa maksudnya yang belum divaksin nggak bisa masuk ke mall, itu kelonggarannya. Tapi saya yakin karena Kabupaten Tangerang ini termasuk provinsi kabupaten yang banyak penduduknya. Ya, yang banyak penduduknya di antara 8 kabupaten kota gitu. Ya. Siap Pak Wakil. Terus Pak Wakil tadi ada aturan-aturan terkait vaksinasi, masyarakat yang udah divaksin baru masuk di lokasi-lokasi tertentu. Nah di Kabupaten Tangerang sendiri Pak Wakil udah berapa banyak nih Pak Wakil warga asli Kabupaten Tangerang ataupun masyarakat luar yang tinggal di sini yang udah tervaksin Pak Wakil? Sudah tervaksin sekitar hampir 700 ribuan. Dari jumlah penduduk kita kan ditambah dengan 12 tahun ke atas sekitar hampir 1 jutaan lah. 1 juta. Lebih, iya. Itu juga kita target untuk mencapai Desember sekitar 2 jutaan. 2 juta yang sudah kita masuk kepada masyarakat dengan lansia dan usia termasuk umur yang 12 tahun ke atas, yang masuk usia sekolah menengah ke atas.
Berarti untuk target sampai Desember nanti 2 juta Pak Wakil 2 ya? juta kurang lebih. Dengan posisi sekarang 700.000 Ya, warga kabupaten yang Kabupaten sudah Tangerang tervaksin. yang sudah tervaksin. Terus Pak, ada cerita-cerita gak nih Pak dari masyarakat permasalahan vaksin ini Pak? Untuk sekarang kan mungkin akhir-akhir ini udah mulai tinggi nih minat masyarakat, antusiasnya juga mulai tinggi. Nah kira-kira apa nih yang dibikin pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meyakinkan atau membuat masyarakat sadar sendiri untuk mau divaksin tuh Pak Wakil? Saya kira masyarakat sekarang karena dulu memang banyak hoax yang beredar bahwa dinyatakan vaksin ini lain-lain dan lain sebagainya. Ternyata vaksin ini bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dan terbentuk melawan varian COVID yang masuk ke tubuh kita. Contohnya kita misalkan kalau yang sudah divaksin, kalau kena COVID-19 setidaknya itu mereka sakit cuma 5 hari, 6 hari. Kalau belum divaksin bisa 20 hari atau 25 hari. Betul. Tergantung tubuhnya. Ya, tapi kalau kita udah divaksin, saya yakin karena memang ada beberapa yang sudah divaksin kena juga. Tapi alhamdulillah dia bertahan tubuhnya, kemudian lebih kuat. Karena udah ada imunnya udah kuat, imunitasnya. Nah, terus Pak Wakil, kalau boleh dibilang kan Kabupaten Tangerang ini kan luas, cukup luas, sampai ada desa-desa. Ada gak nih program-program khusus pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menjangkau masyarakat-masyarakat di desa, mungkin yang tadi Pak Wakil bilang, ada termakan kabar-kabar hoaks, kabar-kabar bohong lainnya, jadi ada program-program terdekat dari pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menjangkau masyarakat pedesaan itu gimana Pak Wakil? Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah jemput bola. Wow. Jemput bola artinya kita menyediakan sebuah mobil dan nakesnya untuk suntik langsung ke bawah atau vaksin ke bawah langsung. Tidak mesti harus lewat puskesmas. Puskesmas juga sudah melaksanakan sampai saat sekarang juga dari 29 kecamatan semua diadakan agar supaya menyadarkan masyarakat bagaimana mempermudah masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi. Tapi sudah berjalan. Vaksinasi jemput bola itu gimana tuh Pak Wakil, masyarakat biar bisa ikut? Kita jemput kepada masyarakat, kita siapkan mobil dan di situ alat-alatnya sudah disiapkan. Jadi kita suntiknya di mobil. Sudah kita launching waktu itu di Kecamatan Kelapa II. Iya. Di RW 14. Oh, berarti sampai tingkat RW Pak Iya, Wakil ya? iya, Sampai udah launching. lingkup terkecil? Iya, di RW. Udah dilaksanakan launching di RW 14 Kelapa II. Ya. Keren Pak Wakil untuk kedepannya. Lalu Pak Wakil, ini minggu ini nih, per minggu ini udah mulai nih siswa-siswi SMP sampai SMA uji coba, masih simulasi pembelajaran tatap muka Pak Wakil ya. Untuk alur-alurnya atau persyaratan yang harus dipenuhi tiap sekolah agar melaksanakan PTM itu apa aja nih Pak Wakil? Kita melaksanakan PTM belajar tatap muka mulai kemarin hari Senin tanggal 13. Tanggal 13 September sampai tanggal 18 September. 1 minggu. 1 minggu. Itu baru dilaksanakan 52 sekolah. Termasuk sekolah SMP dan sekolah sanawiyah swasta. Itu uji coba. Apabila memang kedepannya tidak ada yang sakit, maka mungkin akan bertambah. Nah, yang dilakukan oleh guru di sekolah tetap masih menggunakan prokes. Kita nyiapkan prokes juga, pakai masker, kemudian cuci tangan dengan air yang mengalir. Tetap sekolah belajar di dalam ruangan itu jaga jarak juga. Ya. Terus untuk kayak asesmen-asesmen yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang nih Pak Wakil, kayak perangkat sekolah harus tervaksinasi, itu untuk siswanya ada batasan nggak tuh Pak Wakil? Mungkin kalau guru dan perangkat sekolah lainnya wajib, tapi kalau untuk siswa? Siswa juga yang usianya 12 tahun ke atas itu wajib untuk divaksin. Biar supaya melaksanakan belajar mengajar semua sudah divaksin. Tapi sudah hampir 75% yang sudah divaksin. Cukup tinggi antusiasnya Pak Wakil ya? Alhamdulillah. Terus melihat antusias seperti ini yang tinggi dari anak-anak khususnya yang sudah mulai bosan dengan belajar online, belajar daring. Berarti kan kapasitas tadi Pak Wakil bilang 50%. Kira-kira waktu seminggu ini cukup gak untuk simulasi Pak Wakil? Biar PTM sesungguhnya minggu depan berarti dilaksanain?
kita lihat nanti dalam waktu sampai tanggal 18. Ketika memang tanggal 18 tidak ada permasalahan, kita akan tambah lagi sekolah yang ingin PTM gitu. Ya. Berarti antusiasnya cukup tinggi Pak Wakil. Alhamdulillah, antusiasnya udah cukup karena anak-anak sekolah ini di rumah udah pada jenuh. Pengen sekolah gitu, mengharapkan yang kurang lebih kita 2 tahun lah nggak masuk sekolah. Dan anak-anak juga perlu untuk bersosialisasi Pak Wakil. Iya. Terakhir nih Pak Wakil, terkait program dari Pak Bupati kemarin, program peduli air bersih di wilayah Kecamatan Teluk Naga, itu kedepannya ada wilayah-wilayah lain yang akan disentuh atau masuk program peduli air bersih itu Pak Wakil? Peduli air bersih itu kan sebenarnya tergantung kebutuhan masyarakat yang ada. Apabila memang kebutuhan masyarakat yang ada, contohnya misalkan Teluk Naga itu usulan kepada Perumdam kita, ke PDAM, maka pemerintah mengambil sikap agar supaya memberikan air bersih di masing-masing kecamatan. Kalau memang perlu, memang diinginkan, setiap kecamatan kita juga bisa dorong buat air bersih. Termasuk Kecamatan Kresek baru juga masuk berapa peminatnya gitu kan. Kan ini kan kita lihat konsumen orangnya yang ingin masuk air difasilitasi. Tapi kan kebanyakannya kan masyarakatnya nggak kabar mau gitu kan. Ya. Ada air bawah tanah aja kelihatannya gitu. Terus untuk berarti tergantung permintaan dari masyarakat Pak Wakil? Ya, betul. Berarti untuk dari pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri siap untuk menyalurkan air bersih ke lingkungan warga yang lebih yang diperlukan masyarakat. Siapa Wakil? Terakhir nih Pak Wakil, harapannya terakhir untuk masyarakat Kabupaten Tangerang yang udah mulai beraktivitas sosial, ekonominya juga, untuk anak-anak juga udah mulai pembelajaran tatap muka. Harapannya terakhir apa nih Pak Wakil untuk masyarakat? Saya kira dengan hari ini pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Covid ini supaya berakhir. Harapan kepada masyarakat yang belum melaksanakan sekolah tatap muka agar bersabar kepada masyarakat karena ini baru pembelajaran juga, baru sampling. Ada beberapa kecamatan, beberapa sekolah. Itu yang saya harapkan. Siap kalau gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Wakil atas waktunya dan kesempatan yang diberikan pada kami Pak Wakil. Ya, begitu Sobat WK, Tribuners, dan pembaca Tribun Tangerang. Sekian dulu obrolan kita dengan Pak Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Pak Haji Mat Romli. Sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya berbincang-bincang dengan kepala daerah lainnya. Selamat sore, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.